Shalom jemaat Tuhan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bisa lagi bertemu dalam acara Ngobrol atau Ngobrol Alkitab. Nah, kita akan melanjutkan perbincangan kita yang minggu lalu. Fantastis, bombastis tentang iblis ya. Ini sangat menyeramkan sekali saudara. Tapi kita kembali dengan pakar-pakar periblisan, pakar-pakar periblisan, pakar-pakar yang sudah mengerti tentang dunia kegelapan. Persetanan bukan kesetanan. Bukan kesetanan. Persetanan bukan kesetanan. Nah, kemarin kalau kita misalnya kita membahas ya kemarin itu tentang bagaimana iblis juga mengerti tentang adanya firman Tuhan, tentang iblis itu tahu juga, hafal juga firman Tuhan. Nah, sekarang ini kita ingin membahas apa yang terjadi saat kita meminta bantuan kepada iblis. Apa yang terjadi kalau kita meminta sesuatu kepada iblis? Karena kita kemarin sudah bahas ya bahwa iblis itu punya kekuatan macam-macam. Nah, kira-kira siapa yang punya pengalaman berkenaan dengan hal ini? Mungkin dulu Om Stephen sebelum bertobat minta bantuan sama siapa? Silakan Om. Gunung Kawi gitu. Ngeri juga. Siapa tahu kan? Penjebakan pertanyaannya itu loh. Nggak pernah ada pengalaman begitu. Saya nggak pernah punya pengalaman bertapa di gua-gua di balik pohon yang gede, nggak pernah sih. Cuman ya saya punya beberapa teman di Manado yang memang mereka memegang pegangan begitu. Jimat ilmu hitam. Dulu saya juga sempat terpengaruh ingin punya itu. Cuman karena memang saya terlahir dari keluarga pendeta, sehingga pendidikan agamanya kan cukup kuat. Sehingga saya tidak jadi tertarik untuk hal itu. Tapi memang kalau saya lihat orang-orang lain yang sempat saya kenal gitu loh, mereka punya pegangan. Ada yang kalau untuk memikat cewek punya bunga di kantung sini, kantong bunga mawar warna merah. Orang tuh nggak bisa lihat. Oh, berarti kita harus nggak ada yang bisa lihat, hanya yang bisa lihat dia doang. Oh, bunganya tidak kasat mata berarti? Ya kira-kira begitu. Saya tahu karena teman saya cerita. Jadi kalau dia izinkan dia pegang tuh ada bunganya. Pernah juga dalam hal bacaan gitu, ada kata-kata yang dibacakan mantra gitu. Tapi saya sendiri tidak pernah mengalami hal itu, terlibat di dalam pegangan atau katakanlah bersepakat dengan iblis, dengan setan begitu. Mungkin kalau zaman sekarang kali yang lebih terkenal itu yang namanya pesugihan kali ya. Ya kan kayak gitu kali gitu. Atau ritual-ritual ilmu hitam. Saya nggak pernah ngalamin gitu. Tapi ya pengalaman tadi ya teman, saya pernah punya teman dan yang seperti itu gitu. Nah itu pesugihan juga ini ya, pesugihan juga memang Mika juga pernah mendengar cerita gitu bahwa ada sebuah rumah makan yang setiap kali beberapa tahun sekali dia mengalami kebakaran. Padahal rumah makan ini mungkin rame dikunjungi orang gitu ya. Nah tapi setiap kali beberapa tahun selalu terbakar lagi gitu. Itu kan adalah hal yang curiga juga, kenapa ya terbakar terus gitu, pasti kan pesugihan. Kalau dari pengalaman Ibu Lana Harume sendiri, apakah ada pengalaman yang seperti itu? Sebetulnya sih kalau saya pergi ke minta kayak gitu-gitu enggak ya. Maksudnya ke dukun minta untuk misalnya supaya saya jadi menarik gitu. Apa gitu enggak pernah. Kaget. Biar saya jadi cantik ya. Tapi punya pengalaman teman kantor. Jadi suatu kali teman kantor saya ini nangis gitu. Saya tanya kenapa, dia bingung, dia mau ke rumah sakit tapi masih jam kantor. Terus saya bilang kenapa, adiknya tuh tiba-tiba muntah tapi yang dimuntahin tuh pasir. Jadi dengan mata kepala sendiri teman saya lihat, saya tuh lihat loh Mi, tanya itu tuh muntahnya tuh keluarnya pasir, bukan makanan kan. Kalau orang muntah kan makanannya lah, atau misalnya muntah darah ya darahnya. Enggak, ini tuh pasir. Terus kalau dilihat ke dalam mulutnya gimana? Ada pasirnya. Terus saya bilang gini, kalau menurut pengetahuan saya itu sih kuasa gelap. Iya benar. 2 hari sebelumnya adiknya tuh ya namanya masih anak muda ya, kayaknya ada yang naksir gitu, ada yang suka. Terus iya, terus disantet itu. Terus udah gitu, tapi adiknya ini nggak suka sama cowok itu. Terus udah diancam gini, nah yang kakaknya denger gitu, lihat aja ya lu bakal mati lu,
gitu. Santet. Nah, tapi kan tenang aja gitu ya, dia sih nggak ngerasa gimana. Tiba-tiba betul, kira-kira selang 2 hari dia sakit perut setengah mati, terus gitu muntah-muntah, setiap kali muntah pasir. Terus pergilah ke rumah sakit, di rumah sakit di USG, di apa, nggak ada apa-apa sebenarnya. Sehat. Cuman memang kelihatan, dokternya juga bingung ya, kenapa muntahnya pasir. Itu saya bilang itu santet. Kalau mau nggak, boleh nggak sama apa saya doain. Waktu itu saya sih udah kenal Tuhan Yesus, memang udah punya pengalaman dari pembantu di rumah juga. Terus tapi nggak mau rupanya. Bolehlah minta ditanyain dulu, tapi keluarga nggak mau. Kemudian 2 hari kemudian meninggal. Wah, Meninggal. beneran dong meninggal. Jadi meninggal betulan. Jadi itu tuh kejadian nyata gitu. Jadi Sampai meninggal ya. iya. Nah, terus saya pikir memang iblis tuh memang pengen kayak gitu kali ya. Jadi kita tuh kalau nggak beriman kepada tuh yang lebih berkuasa gitu, kan iblis juga punya kuasa menurut Betul. saya ya. Kalau kita nggak beriman pada yang lebih berkuasa, maka manusia ini siapa sih gitu. Jadi iblis bisa bikin mati kayak gitu. Jadi kuasa iblis tuh, kuasa kegelapan bisa bikin mati kayak gitu loh. Dan itu tuh manusia itu bodoh, nggak boleh dibilang nggak percaya ya, tapi kan kenyataannya seperti itu. Tapi Mika baru dengar loh kalau misalnya memang bener-bener bisa bikin mati gitu. Karena selama ini yang Mika suka lihat di mana, di podcast atau di, ya mungkin kalau di film kan terlalu fiksi ya. Tapi kan kita lihat bahwa iblis tuh biasanya guna-guna doang gitu. Enggak, Aku itu mati. nggak tahu bisa sampai mati gitu loh. Nah, itu yang bikin kaget. Hah, sampai mati gitu. Ya, makanya barusan gue sih kaget sampai mati. Gitu. Kaget Karena kan betulan. sampai mati. belum pernah denger sih kalau sampai Udah mati kalau gitu yang ya. begitu udah umum sebetulnya. Iya. Hal-hal yang bilang sampai mati itu udah biasa terjadi di dalam dunia pesugihan, atau bukan pesugihan, dunia santet. Itu memang udah biasa terjadi zaman dahulu kala. Tapi di pesugihan juga, Itu ya artinya itu jalur ceritanya beda, tapi dalam dunia santet, disantet nih orang iya santet benar. mati. Itu udah biasa. Itu udah biasa dari dulu, udah dari yang Nah, kalau dari Koran punya info atau punya apapun itu berkenaan dengan kuasa iblis itu. dulu gua dengar lu ke Gunung Puntang. Kesehatan. Dulu gua dengar lu ke Gunung Puntang. Iya, camping. Camp. Oke. Gua pikir ngapain di situ camping. Aduh, enggak sih ya. Kalau secara jujur, kalau buat saya sih masih apa ya, saya menanggapi hal-hal mistis gitu tuh bukan tidak percaya ya. Kemarin juga pernah kita ngobrol juga ya, saya bilang bahwa saya bukannya nggak percaya dengan hal seperti itu, tapi saya memang tidak pernah sekalipun juga mengalami langsung dari face to face secara langsung, itu nggak pernah. Tapi kalau denger ceritanya tuh macam-macam ya, bukan berarti cerita dongeng gitu, enggak, tapi ada cerita dari kesaksian, terus temen bercerita dia mengalami sesuatu, itu banyak banget banyaknya. Bahkan oke, ada satu cerita yang cukup menarik, saya bukan nanggepin sih, ikut ceritanya Mika tadi. Restoran yang terkenal kebakaran itu ya, gambarnya saya tahu lah restoran apa gitu ya. Tapi itu nggak hanya itu doang sih kalau dari yang saya tahu. Jadi gini ceritanya, kalau kita bicara pesugihan ya, karena walaupun Penglaris. penglaris. Walaupun saya katakan saya bukan tidak percaya sih, saya percaya bahwa roh jahat itu ada, iblis itu ada, tapi saya tidak mengalaminya. Jadi bukan berarti karena saya tidak mengalami terus gue ngeremehin, gue mah nggak percaya, nggak juga gitu. Kalau gitu kan berarti saya mencobai Tuhan juga kan. Tuhan, gue mah nggak takut. Misalnya kalau orang Sunda bilang jangan suka soka sompral gitu. Nah, saya nggak pernah, karena bukan karena takut sama mereka, tapi kita harus saling menghargai juga. Kita tahu bahwa kuasa jahat itu ada. Gitu. Bukan berarti kita harus nantangin gitu kan. Gue mah nggak percaya, nggak ngalamin. Ya itu mah kita sama aja nantangin juga gitu. Entah nantangin setannya, entah nantangin Tuhannya gitu. Oke, tapi dalam cerita ini restoran ya, kebetulan kalau misalnya sama nih ya, itu lokasinya dekat sekolah saya dulu. Sekolah saya dari SD di sebelah sekolah saya itu ada restoran terkenal. Terus setelah beberapa tahun kemudian di depannya ada restoran lagi dari cabang lain buka di situ, jadi saingannya, dan mereka bersaingan. Nah, Mika bilang itu
kebakaran. Ya, salah satu restoran yang di depan itu 2 restoran ya. Yang di depan itu selalu penyakitnya kebakaran. Tapi restoran yang satu lagi ini penyakitnya bukan kebakaran, tapi orang mati di situ. Jadi Tiba-tiba mati. setiap tahun itu makan korban di depan jalannya itu. Oke. Setiap tahun misalkan Tabrakan atau ya tabrakan, yang nyebrang ketabrak, apapun juga lah. Tapi pasti setiap tahun ada korban meninggal di situ. Nah, gosip itu saya udah denger dari SD, tapi kan nggak ngerti ya. Terus saya juga gereja di situ juga di sekolah itu. Terus selalu gosip, tapi rasanya sih cuma buat gosip doang. Karena wah itu pesugihan. Dulu sih saya lupa bilangnya apa ya. Ya kalau orang zaman dulu bilang kedukun gitu lah ya. Oh itu banyak dukunnya, restoran ini berdukun, makanya laku banget. Memang lakunya nggak kira-kira, ya kan? Tempatnya kecil, macetnya gila-gilaan gitu kan, yang masuk mobil mewah semua gitu. Ya tapi karena saya sekolah di situ jadi udah pemandangan biasa gitu, dan saya masih kecil nggak ngerti. Tapi seiring waktu akhirnya kemarin Tuhan kasih kesempatan, saya punya perusahaan berjualan otomotif. Nah salah satu, belum lama sih, jujur belum lama, kurang lebih mungkin 2017 atau 2018an lah, saya lupa ya tahun ininya. Ternyata si Wahai Restoran ini jadi customer di kantor kita. Gitu. Nah, dan kebetulan dia pembeliannya kredit. Dia membeli kendaraan. Jadi saya jualan motor, dia beli kendaraan ke saya secara kredit. Nah, marketing saya kan yang proses. Nah, kalau beli kredit kan prosesnya panjang nih. Kan standar lah, sama harus persyaratan ini, survei dan segala macam. Oke. Nah, marketing ini cerita ke saya. Pak, ini prosesnya gini, yang beli restoran gini-gini. Siapa yang belinya? Anaknya. Terus ya saya susah katanya gitu. Susahnya ya jadi ada problem dalam processing untuk survei, tanda tangan dan segala macam, karena ada proses kan. Karyawan tuh mentok. Susah Pak, dari prosesnya sama bank ini ya, bank A gitu. Nah, sama marketing banknya pun ngobrol, susah Pak karena problemnya adalah kita tidak bisa menemui si anak ini. Kenapa? Ya, nah ini ya, saya sedikit uraikan agak panjang sedikit. Jadi Apa-apa. yang beli itu orang tuanya. Nah, orang tuanya yang beli yang pemilik restoran itu ya. Nah, tapi dia pengen kendaraannya ini atas nama si anaknya. Nah, si anaknya ini kenapa dibeliin motor? Oke lah, singkat cerita. Jadi apapun yang diminta sama anaknya itu harus diturutin. Gitu. Nah, kita cuma ketemu kan sama ajudan, sama pegawai, sesama pegawai juga kan. Jadi perwakilan dari klien, pegawai restoran datang, nggak bisa Pak, nggak bisa ditemuin katanya anaknya. Tapi lo ya gimana, kan yang harus KTP-nya mah ada KTP-nya, tapi fotonya nggak jelas. Jadi fotonya tuh kita lihat fotonya juga nggak jelas gitu. Ini tuh gimana? Tapi ya ada KTP lah, namanya KTP ya tetap berlaku gitu. Ya udah proses nama dan segala macam. Tapi kan tanda tangannya harus si orang ini, anaknya ini. Gimana ya caranya katanya. Nah, itu prosesnya gitu. Jadi si bank sama karyawan saya itu mentoknya di situ, nggak bisa Pak, harus ditemuin gini. Ya tanya coba sama orang tuanya gimana caranya. Terus ya mereka bercerita sih, ya soalnya harus. Jadi memang kenapa harus anaknya? Kenapa nggak anaknya yang lain atau bapaknya atau mamahnya yang tanda tangan gitu? Soalnya satu ya, jadi si orang tuanya pengen harus anaknya. Saya nanya dong, kenapa harus anaknya? Karena memang harus begitu, bilangnya gitu sih awalnya harus. Saya nggak ngerti, terus dia bilang menurut dukunnya lah, katakan menurut dukunnya jadi harus atas nama anaknya karena anaknya yang pengen. Jadi anaknya pengen apapun juga harus diturutin katanya gitu. Oke, saya bilang ya udah kita cari jalan gimana. Akhirnya singkat cerita berjalan, harus proses kan. Jadi ini dapat kompensasi bener-bener karena yang namanya kredit itu kan dilihat itu disurvei apakah seseorang ini mampu bayar atau tidak. Lah sekarang dia restorannya besar sebesar itu, masa nggak mampu. Jadi dia punya privilege ya, jadi dikasih kemudahan. Ya udah nggak usah ketemu orangnya, nggak usah, yang penting tanda tangan aja lah gitu kan. Ya udah kita datang ke sana. Nah, dititip? Enggak. Jadi kita anggap aja saya duduk di sini, ini tungguin katanya gitu. Nah di sini tuh ada kotak kecil di tembok sini gitu ya, di tembok ada kotak kecil. Nanti pintunya ngebuka, suratnya masukin ke situ. Nanti tangannya diambil, tanda tangan, dia keluar. Jadi kita memang nggak boleh ketemu. Saya tuh nggak boleh ketemu. Ya siapapun nggak boleh ketemu sih sebenarnya gitu ya. Termasuk orang tuanya berarti? Nggak tahu kalau hal itu ya. Tapi yang pasti orang lain nggak pernah ada yang boleh ketemu gitu. Terus tapi dulu banget
ada gosip. Ini gosip sih sebenarnya, tapi kalau saya nggak ngalamin gini juga, nggak tahu kasus ini, saya juga ya tetap aja nggak percaya dan anggap itu sebuah gosip biasa. Tapi waktu saya ngalamin itu, dulu gosipnya adalah, wah ada ular di rumahnya si ibu ini misalnya, si pemilik restoran ini. Ya tapi udah gosip-gosip lah, kita nggak ngeliat langsung juga gitu. Tapi memang rumahnya serem gitu, karena kita suka lewat kan. Nah begitu kemarin saya masuk ke rumahnya, tanda tangan itu, si tangannya keluar gitu, memang betul. Ya dibilang betul langsung hadapan gini, enggak. Cuman tangannya itu kurang lebih bersisik. Kan memang gelap itu, ruangan gelap. Jadi ini di kotak kecil itu, kita nggak bisa lihat, gelap gitu ya. Kita simpan kertasnya di situ, tangan yang ngambil itu keluar ya kelihatannya, saya cuma lihat segini doang, gitu, bersisik gitu. Dibilang percaya langsung susah juga gitu ya. Saya bukan tipe orang yang mudah percaya begitu, tapi digituin ya mau nggak mau gitu. Percaya gitu kan. Nah jadi pengalaman saya gitu, Mik. Jadi saya pikir kalau misalnya masalah begini pesugihan secara langsung gitu, saya nggak tahu. Tapi bilang ya atau tidak, saya juga nggak bisa ngasih tapi jawaban. Intinya tapi gini, itulah. ada korban ya. Ya, ada korban. ya. Ada yang harus dikorbankan gitu. Ada yang harus dibayar. Ada bayaran. Ada bayar, iya. Kemarin yang saya Ada bayaran. episode sebelumnya kan saya selalu bilang kalau urusan selain sama Tuhan juga minta bayaran tapi gampang. Iya. Tapi Mengasihi dilakukan. Tuhan. Iya, tapi dilakukannya sulit. Ya kan? Mengasihi Tuhan. Melakukannya sulit gitu. Jadi orang pikir gampang gitu. Ya betul, kita bicara dengan urusan dengan Tuhan itu gampang, gitu kan. Tuhan cuma bilang ikut sama Tuhan tuh cuma percaya dan mengasihi. Itu aja, Pak. Percaya sama Tuhan. Tapi itu tuh justru kayak rasanya tuh hal yang paling susah gitu kan ya. Nah, Sulit ya. sedangkan kalau kita berurusan, yang kemarin saya bilang, kalau kita berurusan dengan ya iblis, kita nego dengan iblis, kayak tadi Pak Steven bilang kita negosiasi dengan iblis segala macam. Jangan bukan dengan iblis dong, sama manusia juga. Karena iblis juga butuh perantara sih kadang-kadang. Tadi Tante Mia jelasin ada dukun dan lain-lain. Iya, Rasanya iya. buat saya itu sih perantara gitu kan ya. Nah, bayarannya besar sih. Iya, sebenarnya ada sih Alkitab tentang itu ya. Ada, betul. Jadi namanya? Ada. Kita nggak afdol ya kalau kita ngobrol tapi kita tidak membahas dari sisi Nah, justru gue pengen tahu itu. Dari sisi Alkitabnya itu ada. Jadi kita lihat ya, ada beberapa ayat-ayat yang kita akan soroti gitu ya, dari Imamat 20 ayat yang ke-6. Boleh kan ya pakai Boleh. Alkitab Silakan. Pakai Alkitab HP, boleh. Ya. Nah, ini adalah teguran yang datangnya dari Tuhan ya untuk bangsa Israel. Imamat 20 ayat 6, orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Jadi di situ kita lihat ya bahwa Tuhan itu kan kalau kita bilang Allah yang pencemburu, di sini tuh dia menunjukkan cemburunya terhadap roh-roh peramal ya. Nah, Mika nih sedikit cerita ya. Mika tuh tertarik sekali pada waktu itu dengan yang namanya kartu tarot. Kenapa aku tertarik banget sama kartu tarot? Itu karena kartu tarot itu menurut kalau Mika sih menyukai konsepnya aja ya, menyukai gambar dan segala macam. Cuma Mika juga di situ kan ada buku panduannya kan. Gimana caranya untuk kita memainkan tarot itu dan juga bagaimana kita lihat dari YouTube dan segala macam. Sekarang udah banyak media. Beberapa kali aku cobain ke temen gitu ya, cobain ke kakak sendiri juga pernah gitu ya. Dan mereka tuh aku selalu merinding karena hasil dari akurasinya mereka gitu, dari akurasi ini kartu gitu. Tapi kakakku bilang, oh ininya terlalu general nih, penafsiran si kartu tarotnya itu sendiri itu tuh ya semua orang bisa ngalamin ya, gitu. Ada matematikanya. Iya itu. Tapi ini kayaknya anehnya dia bisa baca pikiran. Ada juga itu sahabat aku. Ini kok aneh sih kartu ini kayak bisa baca masa depan kita tuh kayak kok tepat banget gitu. Jadi salah satu tekniknya tuh ya decknya di shuffle, ambil 3 biji.
satu yang pertama diambil itu masa lalu, satu yang diambil kedua itu jangka pendek atau masa sekarang, satu lagi itu adalah masa depan jangka panjang. Nah, dari situ tuh terbaca semua, terus kayak wah luar biasa gitu. Aku sendiri merinding kan, aku yang main kok, aku merinding kan. Nah, tapi di situ aku melihat kenapa kita lebih suka datang ke peramal, karena peramal itu selalu memberikan jawaban yang instan, betul. Karena kalau kita minta ke Tuhan kan, seperti beberapa kali apa yang Om Stephen khotbahkan gitu ya, tentang perempuan yang terus datang meminta, itu kan harus minta terus lah, harus diulang-ulang, nunggu lah sampai nanti ini si hakim yang lalim ini akhirnya menyetujui kan. Itu kan maksudnya adalah perumpamaan tentang doa gitu. Jadi ya kenapa lebih tertarik ke bagian peramal apa, karena jawabannya itu selalu instan dan selalu masuk di logika kita gitu ya kalau Mika lihat gitu. Nah ini ayat berkenaan tentang apa yang terjadi kalau kita misalnya lebih sering berpaling kepada roh-roh peramal. Kalau yang tadi yang tentang selalu ada bayarannya, nah itu mungkin Om Stephen mungkin bisa kasih ada ayatnya nih, di Yesaya. atau Mama mungkin. Yesaya ada nih, Dalam Yesaya, oke. Yesaya 47 Yesaya 47 ayat 10 sampai 11. Bacain ya. ya. Engkau tadinya merasa aman dalam kejahatanmu. Katamu, tiada yang melihat aku. Kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu itulah yang menyesatkan engkau. Sehingga engkau berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku, tetapi tiada yang lain di sampingku gitu ya. Tapi malah petaka akan menimpa engkau. Engkau tidak tahu mempergunakan jampimu terhadapnya. Bencana akan jatuh atasmu, engkau tidak sanggup menampiknya dengan mempersembahkan korban. Kebinasaan akan menimpa engkau dan sekonyong-konyong yang tidak terduga, dengan sekonyong-konyong yang tidak terduga olehmu. Jadi kalau kita memang memakai roh-roh jahat, itu menurut Tuhan adalah suatu kejahatan. Seperti tadi ya ayatnya ya, aku akan melenyapkan dia gitu kan ya. Nah itu tuh sebetulnya sepertinya kita di awal-awal aman-aman aja gitu. Mungkin juga yang tadi yang pesugihan gitu ya. Kayaknya di awalnya aman-aman aja gitu. Tapi nanti ternyata tiba-tiba setiap kali di depannya ada kecelakaan atau ada kebakaran gitu ya. Dan itu datangnya sekonyong-konyong. Ada satu, dan ini kan disampaikan seperti ini, yang engkau tidak sanggup menampiknya dengan mempersembahkan korban. Satu kali mantan jemaat juga, dia baru mau jadi jemaat karena dia dari yang bukan percaya kepada Tuhan Yesus ya. Dia datang dalam kondisi mata buta. Tadinya dia nggak buta. Nah terus dia tahu, dia tuh tahu kehidupannya dia minta pesugihannya. Dia tuh bisa sampai yang gini loh, kalau nepok orang nanti nurut. Iya. Terus kalau dia kepengen mobilnya siapa gitu, dia tepok aja gitu. Nanti sehari datang kayak gitu lah ya. Itu. Terus sampai dia tuh menguasai satu alat angkutan. Kaya sekali. Terus memang di rumahnya itu ada yang mesti dipelihara. Seperti jimat. Ada jimat bayi ambar gitu ya. Ada beberapa jimat di mana seorang dari jemaat kami pernah ke rumahnya karena bantu dia gitu, maksudnya bantu untuk ngasih tahu alamat kita, alamat gereja gitu ya. Tapi dia lihat ada satu lemari, itu isinya kayak gitu-gitulah, ada keris, ada apa, terus ada satu lilin yang nyala terus atau kayak lilin listrik yang nyala terus gitu. Terus dia cerita sih sebenarnya, si bapak ini cerita, dulu saya nggak buta, dia bilang. Nah saya ini harus memberi korban apa dan apa gitu. Saya lupa karena kesibukan dari pekerjaan, karena dia punya perusahaan kayak gitu, jadi sibuk sekali. Terus dia lupa kalau nggak salah berapa lama tidak memberikan itu, terjadilah sesuatu. Betul, dia punya bengkel, itu tabung gasnya meledak. Tabung gas meledak, dianya kena, matanya nih kena serpihan. Pasti ada penyebabnya lah gitu ya. Tapi dia udah pergi ke manapun, sampai luar negeri karena dia punya uang banyak, nggak ada yang bisa tolongin dia. Nah terus dia dikenalkan dengan Tuhan Yesus, terus dia mau datang, kita layani, mau percaya gitu.
Terus ikut perjamuan kudus. Selesai perjamuan kudus, besoknya dia bangun, dia bilang sama istrinya, dia bilang sama adiknya, kamu pakai baju warna ini ya, kamu pakai baju warna ini, gitu. Ternyata itu yang kasih kesaksian ke saya itu adiknya langsung. Ternyata dia udah bisa lihat gitu. Terus sama pendeta kami di sini pada waktu itu ditantang, mau nggak betul-betul terima Tuhan Yesus, dibaptis, semua jimat-jimat dibakar. Terus dia bilang, saya tuh hidupnya udah bertahun-tahun pakai itu. Terus nggak berani dia untuk meninggalkan itu, nggak berani. Terus udah gitu, akhirnya dia pamit, dia mundur, dia nggak mau ke gereja lagi gitu. Ya udah dia mundur. Terus jemaat yang menjadi adiknya dia gitu cerita, seminggu kemudian semua yang dia bisa lihat udah gelap lagi gitu. Nah jadi yang dikatakan sekonyong-konyong kebinasaan akan menimpa engkau, dan sekonyong-konyong yang dengan sekonyong-konyong yang tidak terduga olehmu. Itu tuh kayak gitu loh. Jadi kita tuh jangan main-main sama kuasa kegelapan. Kesannya gampang, kesannya aman-aman. Awalnya ternyata happy, anak-anak bisa sekolah luar negeri gitu ya. Tapi dia tuh di umur waktu itu kalau nggak salah dia udah memasuki umur mau 60 waktu itu. Nah itu yang terjadi. Bayarannya tuh, aduh bayang nggak sih jadi buta gitu ya. Terus waktu mau meninggalnya saya tahu ceritanya juga mengerikan sih sebenarnya. Akan selalu ada bayaran. Harus selalu ada bayaran. Iya kan, sebenarnya kalau pesugihan itu kan barter. Jiwa kita itu dijual ke setan itu. Arti dari pesugihan Itu yang gitu saya ya. kenal. Itu yang Jadi, saya kenal itu. sebetulnya konsepnya itu, konsep setan itu sama dengan konsep Tuhan. Kita ingat nggak ketika iblis menawarkan kepada Yesus kekayaan dunia, tapi satu syarat, dia harus sembah setan. Ya. Jadi konsep pesugihan itu adalah konsep menyembah setan itu. Jadi menukar jiwanya itu sama dengan menyembah. Kamu sudah jadi milik saya. Ya. Dengan cara mempersembahkan korban kepada dia setiap bulan, setiap tahun, ada tergantung pembicaraan. Jadi pesugihan tuh gitu. Ketika dia mempesugihankan dirinya kepada setan, hari itu juga dirinya udah milik setan itu. Pada saat dia tidak bisa membayar hutangnya, dia yang harus bayar. Iya. Orang itu yang harus membayarnya. Kalau kita malah Gitu. Kalau ini kan diri kita diambil sama setan ya. Iya, artinya ketika dia Nyawa atau jiwanya gitu. Iya, bahkan rohnya. mati nyawa Iya. kita. Jadi dia harus bayar. Kalau dia nggak bayar, terlambat bayar tadi itu buta Iya. sampai bisa mati. Sampai mati. Iya. Nah, kalau yang cerita Aaron yang tadi yang anaknya berarti yang Anaknya yang dijadikan jadi tumbal. Sebenarnya bapak yang Itu tadi itu kayak juga yang di sinilah di Ulangan 18 kan? Ayat 9. Coba tengok. Bentar. Ulangan 18 ayat 9 sampai 14. Ulangan 18 ayat 9. Oke. Ini teguran Tuhan buat bangsa Israel. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan, Aaron, sebagai korban sebagai korban. dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Jadi praktik seperti ini banget sudah ada dari Udah zaman ada ya? dulu. Iya, makanya gua barusan ketawa tuh ternyata. Gitu. Ada. Jadi Ada semua. Allah itu mengeluarkan bangsa Israel dari kehidupan kebiasaan petenung peramal. Makanya Allah bilang, saya keluarkan kamu dari situ. Tapi syaratnya jangan seperti itu lagi.
Jangan kayak gitu, Iya, karena ini perilaku manusia zaman dulu. Bukan, dia dikeluarkan dari Mesir terus sebelum masuk ke situ dikasih tahu. Iya, oh ya, tempat yang akan dia duduki nanti adalah iya. bangsa yang begitu. Bangsa yang kayak gitu. Nanti dibunuh semuanya kan, tapi jangan berperilaku seperti itu. Iya. Jadi sebetulnya praktek pesugihan ini sampai hari ini, walaupun kita sudah di 2023 era Tetap modern, aja. itu apalagi sorry ya, ini Indonesia gitu loh, yang sangat Iya, kuat sangat dengan kuat. cerita Kuat. cerita masyarakat seperti itu. Animisme. Kuat. Saya banyak kali mendengarkan cerita di sekitar daerah sini tempat saya ada sekarang ini. Iya. Satu kali saya dengar cerita ada orang buang uang di selokan pinggir jalan dan saya lihat duitnya banyak. Pas lihat ada orang yang teriak, jangan diambil, Kang, bisi maut, takut mati gitu. Iya. Saya Karena langsung oh syarat ya. langsung tahu saya karena ada yang begini loh Mika, ada orang yang sengaja naruh uang, bukan jatuh loh, naruh, siapa yang ngambil dialah tumbalnya. Iya, betul. Oh, ngerti. Betul. Dialah tumbalnya. Itu budaya. Kalau nggak ada yang ngambil? Ya, Oh, itu umumnya pasti ada yang ngambil sih. Iya, Dalam Kita kalau- bicara kebodohan. uang loh. Dalam ya kalau kebodohan. mentok-mentok nggak ada yang ambil, berarti si yang melakukan pesugihan sudah siap-siap harus menerima resikonya. Resikonya. Sebenarnya orang yang buta tadi itu ya, dia tuh kan dari muda melakukan pesugihan ini gitu. Dia tuh udah dikasih tahu sama si dukunnya gitu. Sebelum dia punya anak yang pertama. Nah, dia bilang nanti kamu anak yang pertama itu harus dikasihin ke iblis gitu, ke arwah ini ya gitu kan. Mereka perjanjiannya ngomongnya ke arwah ini. Perjanjian kan Iya. perjanjian, anakmu Iya, akan jadi diambil itu kan gitu. ditukar ya. Terus udah gitu sehingga suatu kali si istrinya udah anak pertama nih gitu, pergi berdua sama adiknya yang jemaat di sini. Tiba-tiba nggak ada, mereka naik becak zaman dulu ya, nggak ada kecelakaan, nggak ada apapun, juga nggak ada kejeduk apa gitu, nggak ada. Tiba-tiba anaknya tuh bocor kepalanya, keluar darah. Wah. Nah, terus cepet dibawa ke rumah sakit. Kalau si adik yang nggak ngerti apa-apa ini bingung, aduh ini gimana, kenapa tiba-tiba kayak gini? Dibawalah ke rumah sakit. Tapi si ibu ini kayak yang udah tenang aja gitu. Udah Dia tahu. udah tahu. Tahu. Iya, terus di rumah sakit dibantu sedemikian rupa nggak bisa. Darahnya terus mati lah, maksudnya darahnya habis, Meninggal. meninggal lah dia gitu loh. Nah, dari situ kenapa kok si mamah ini tenang-tenang aja gitu? Udah tahu itu memang udah jadi tumbal. Udah jadi tumbalnya ya. Ini sangat mengerikan ya kalau misalnya Mika tadi baca ayat yang tadi gitu ya. Walaupun orang Israel sudah diperingatkan seperti ini gitu. Waktu itu raja pertama dari Israel tuh melakukan hal itu. Iya, Itu yang sangat ironis gitu ya. Dari peringatan Tuhan yang seperti ini untuk bangsa Israel, raja pertamanya yaitu Saul melakukan hal itu. Iya. Dan matinya menurut Mika sangat mengenaskan dan malu, Iya. sebenarnya malu sekali. Karena kan akhirnya dia bunuh diri kan, dia menjatuhkan dirinya ke atas pedang pembawa senjatanya itu. Jadi pembawa senjatanya juga ikutan. Tapi mayatnya juga dipermainkan oleh Iya, betul. musuh. Jadi ini sangat mengerikan sekali kalau kita pernah melakukan ataupun berurusan dengan yang namanya kuasa-kuasa Kuasa kegelapan. Artinya kita menghamba Iya, menghamba kepada kuasa kegelapan. Ya gitu. bahkan tadi ayatnya siapa ya? Tadi banyak ayatnya. Iya. Salah satunya Yang Pak Steven apa? Pokoknya ada ayatnya berkata begini bahwa melakukan itu tuh termasuk dalam sebuah perzinahan. itu Ah, ayat iya. imamat. Imamat ya. Itu saya agak ini. Dia bersinah Ya dengan bersinah setan. dengan Dengan- setan gitu. Ya Bersinah dengan maksudnya setan. itu termasuk sebuah perzinahan dan buat saya itu berarti kategorinya sudah beneran nggak bisa Beneran, ditelorir bahwa itu iya. sebuah dosa. Ya karena kan ibaratnya lu itu bersekutu dengan dia, Iya. dengan Iya. setan. Jadi kamu meninggalkan Tuhan, kamu sekarang bersekutu dengan Dengan setan Iya, itu. jadi Bersekutu. berzinah dengan- Kata bersekutu berarti menyatu dengan dia. Iya. Udah berzina. Berzina. Kamu nggak menuhankan lagi Tuhan, tapi menuhankan dia. Iya. Iya. Gitu Iya. loh, dalam tanda Kuasa petik kegelapan. menuhankan dia. Kan dia. Karena artinya kamu mempercayakan seluruh kehidupanmu di tangan si dia itu. Si dia bolos, Iya. ular tua Dia kan bolos. gitu. Tua, iya. Setan dia kan bolos, gitu. Yang ini yang mengerikan juga ketika kita menghambakan ke dia, maka dia menguasai roh kita. Iya. Sehingga kalau kita nggak bisa cariin tumbalnya, kita yang mati Iya. gitu. Makanya pertanyaan begini,
kita menjanjikan tumbal. Pertanyaan begini, berapa lama kamu bisa menyediakan tumbal sampai ujungnya kamu yang jadi tumbal? Iya. Nah itu. Iya betul. Dalam sejarah pesugihan di Indonesia yang saya dengar, Mika, saya baca buku dan dengar, belum pernah ada orang yang betul-betul hidup nyaman, sejahtera, kaya gara-gara pesugihan. Iya. Ujung-ujungnya hancur, mati. Iya. Sebenarnya kalau yang tadi saya bilang, saya ngalamin langsung enggak, tapi kalau dari cerita, kesaksian dan teman-teman gitu, ya saya setuju yang dibilang Pak Stephen, karena banyak yang saya tahu gitu ya, walaupun saya nggak lihat langsung gitu, mereka terus nyembah pohon kayak apa enggak gitu, tapi ada mereka cerita, mama gue gini, orang tua gue gini, pergi ke gunung anu gitu ya. Ya dari situ aja memang saya tidak mengalaminya, tapi saya melihat dan mengalami secara melihat ya, dan mendengarnya ya nggak ada yang sejahtera. Kalau kita bilang nggak ada sejahtera ya. Nggak ada sejahtera. Ada satu juga jemaat di sini bukan dari orang Kristen juga, dia ikut pesugihan, tapi terus dia kena sakit yang tidak bisa disembuhkan. Terus anaknya memang karena sekolah di sekolah Kristen, jadi anaknya tuh kenal Tuhan Yesus gitu. Terus dia dibawa ke gereja kami, gereja kita ini, terus tahu lah ya, kita tahu kamu pernah ke ini ya, ke gunung apa gitu kan ya. Terus iya betul, disuruh serahkan semua. Jimat. Setelah itu jimat dibakar gitu, ini benar-benar usahanya bangkrut sampai betul-betul nggak punya usaha lain. Tapi dengan ada sisa-sisa uangnya, dia bikin kecil-kecilan. Usaha bikin akuarium gitu, kecil-kecilan awalnya. Sekarang udah jadi besar. Tapi di dalam Tuhan dan kuat sekali di dalam Tuhan Yesus. Nah, jadi belum sampai jiwanya diambil tadi ya. Jiwanya diambil. Nah, bertobat. Kalau dia nggak bertobat ya habis, dia kelar hidup loh. Nah, ada sebuah pertanyaan sebenarnya gini. Bukan pertanyaan sih, pernyataan dan pertanyaan yang sering saya hadapi dari teman-teman lain juga. Mereka berpikiran bahwa jadi namanya manusia ya, manusia selalu akan membanding-bandingkan. Kalau sekarang di TikTok banding-banding. Jadi akan selalu dibandingkan gitu. Ada yang percaya dengan perdukunan, apa segala macam. Kita katakan, kita kelaskan bahwa yang tidak percaya Tuhan dengan percaya Tuhan gitu. Nah, yang tidak percaya Tuhan ini, kalau saya pernah juga yang ngalamin gitu, maksudnya di mana dia, karena yang saya bilang tadi tidak ada sejahtera, yang saya lihat hidupnya terpuruk mulu gitu, walaupun duitnya banyak, ya kan, hidupnya kelihatan mewah, hidupnya banyak, tapi nggak jauh, telepon lagi, ditangkap polisi, telepon lagi, masuk rumah sakit, masuk apa, selalu masalah tuh di rumah. Nah, yang kalau dibandingkan dengan, maksudnya gini ya, dia ngelihat saya orang rajin di gereja, maksudnya saya ke gereja, pelayanan. Kadang mereka selalu membandingkan, emang Tuhan tuh hebat gitu. Dia selalu kalimatnya gitu ya. Mereka dibilang, emang kalau gua gini-gini Tuhan lebih hebat. Kalau ini sakit gua emang berdoa langsung sembuh gitu. Karena mereka membandingkan di mana dia misalnya ke dukun langsung sembuh kayak, atau saya juga nggak tahu apa gitu. Langsung kaya. Nah, karena pertanyaannya mereka akan membandingkan nih gitu. Nah, saya ngalamin itu, mereka membandingkan. Di situ saya menemukan, saya sering, tapi saya susah. Jujur karena saya tidak sekolah Alkitab dan segala macam, saya cuma ngejawab apa yang saya tahu. Cuman saya sekarang punya ini sih, punya kalimat ya, kata-kata tepat yang saya pegang gitu. Jadi saya pikir bukan masalah Tuhannya hebat atau gimana, iblisnya juga hebat sih sebenarnya. Kalau ngomongin masalah hebat ya, manusia hebat dalam kelakuannya secara manusia, iblis secara iblis ya, kalau secara berkuasa keseluruhan ya Tuhan memang penguasanya gitu. Nah, cuman ada yang tepatnya adalah, saya pikir bukan masalah Tuhan hebat atau gimana ya, tapi yang tepatnya adalah Tuhan itu adalah jalan kehidupan. Iya. Jalan yang benar gitu. Ya karena ada ayatnya di Alkitab bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, dari satu itu aja ya, saya kalau udah lihat ayat itu gitu ya, lu gimana juga, bukan masalah Tuhan yang hebat atau gimana. Tuhan udah bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Iya. Di situ. Jadi kalau saya kemarin kalau misalnya ada yang berbanding-banding, saya cuma jawab itu doang. Karena Tuhan bilang, Tuhan jalan kebenaran dan hidup. Lu mau gimana lagi? Lu sekarang hidup jalannya di mana? Lu mati mau kemana, mencari segala macam. Tapi ada satu hal yang sangat kontradiksi ya dengan sehubungan dengan itu. Kalau tadi kata Pak Stephen, kita nih jadi bayarannya. Jadi kalau kita menghambakan diri kepada iblis, kitalah
jiwa kita, roh kita yang Yang jadi diambil. bayarannya. Iya. Tapi kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus, kita yang dibayar. Dosa kita tuh yang bayar siapa? Tuhan Yesus di kayu salib kan? Ya, Dan tanggung. kita tuh hidup, kita dikasih kehidupan, kita Utang-utang dibayar, lu yang bayar Tuhan Yesus Iya, di kayu salib. Nah itu saya pikir luar biasa ya. Iya, Makanya luar biasa. mungkin Perbandingan kita yang nggak kaya, mungkin kita Mencolok. nggak hebat, nggak gimana. Tapi dalam kehidupan kita dipelihara. Ya. Kita memang betul dikasih hidup. Dan nanti ketika badan fisik kita ini mati, kita dikasih hidup yang kekal. Yesus Luar jalan biasa. kebenaran dan hidup. Sukacita sih, sukacita. Ya, Dan- sukacita, damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itu kan itu janji Tuhan loh. Bukan Iya. bukan cuman Iya. firman angan-angan yang harus kita teka-teki pikirin, bukan, itu menjanji sudah pasti gitu. Iya. Ya kan? Cuman ya itulah, kadang manusia nggak puas. Nah, itu dia. Ya kan? Manusia melihat apa yang kelihatan. Iya, Ya. karena ada satu yang harus mau diakui juga, berbanding di sinkron juga dengan bahwa jalanku bukan jalan. Iya. Manusia tuh nggak pernah mau terima itu. Iya. Itu Ya, benar. kita harus mengakui gitu. Saya juga mengakui kadang-kadang gue nggak mau gitu. Kemarin harus diakui khotbahnya Pak Handi itu wajib gitu kan. Iya. Kalau dibilang Tuhan mau ya Tuhan gitu kan. Jangan kayak maunya dulu, sendiri. Maunya sendiri ya. Gitu. Jadi pertanyaan di pertama tadi sudah dijawab ya. Apa yang terjadi saat kita meminta sesuatu kepada iblis? Tentu itu bayaran jiwa kita. kita. Nah itu. Jiwa dan roh malah. Itu yang harus kita waspadai dengan baik. Oh, mungkin kalau ya kalau dibandingkan kayak tadi gitu ya kan, biasanya kan kalau Tuhan tuh emang hebatnya apa dan segala macam. Kesannya mereka tidak percaya Tuhan ya, tetapi mereka percaya setan gitu. Kalau saudara percaya Iya, setan, iya. berarti Nah, saudara itu harusnya kan Saya sering harusnya Iya, percaya iya. Tuhan Iya. gitu Saya loh. sering debat kecil ya nih, Pak Steven nih sering debat dulu lagi di sekolah juga kan. Tapi ada yang konyol, dia bilang gue nggak bisa lihat Tuhan. Kemarin pernah ada sebuah pernyataan misalnya gitu, Tuhan tuh nggak bisa gue lihat. Nah gue bilang setan juga belum tentu lo bisa Iya. lihat kalau lo percaya. Ya kan sekarang gini, mau ngelewatin atau di rumah nih, kadang-kadang yang konyol gini, di rumah mau ke WC sendiri takut karena WC-nya jauh. Kenapa harus ada perasaan takut kalau kamu nggak percaya ada setan gitu loh? Lihat juga belum, nggak bisa dilihat gitu. Tapi udah takut duluan, belum lihat tuh. Nah, itu mungkin nanti besok kita bahas di sesi berikutnya gitu ya tentang Tuhan, percaya kepada Tuhan yang tidak terlihat. Bukan judulnya lu mau lihat setan nggak? Sebenarnya Kalau saya nggak mau. Ada sebenarnya tipsnya. bakal ngejawab lebih dalam lagi di ngobrol kedua apa ketiga dulu. Yang kalau kita Ya, ngomong yang itu, lebih yang ke Tuhan masalah kok tidak kasat mata itu. Oh, itu, iya. Itu lebih harus dalam lagi. nanti saudara bisa lihat sendiri di YouTube GKT sudah ada ngobrol-ngobrol yang dulu ya. Tapi ini tadi kan kalau kita bahas kita minta bantuan ke Tuhan ya, bantuan ke setan. Nah kalau bantuan ke Tuhan tuh emang Tuhan bisa memberikan apa? Coba nih satu ayat lagi terakhir kita buka Oke. Yohanes 15 ayat 5 dan 7. Nah ini adalah hal yang bisa kita perhatikan ya saudara. Yohanes 15 ayat 5 dan 7. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ketujuh, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, ini itu adalah bayarannya kita ngikut Tuhan. Maksudnya dalam arti kata, hal yang harus kita lakukan ikut Tuhan yaitu adalah tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Nah, itu. Itu yang harus diingat saudara. Pesugihan rohani. Saya mau ngasih pernyataan Pesugihan rohani. dari ayat ini ya. Dari ayat itu barusan itu tebel nih ayat. Saya mau ngasih pernyataan ya sama semua yang siapapun juga nih yang nonton di sono, jemaat, mau judulnya pendeta, pastor, orang biasa, warga, apa kek terserah ya. Kalau Anda mempertanyakan, kok katanya ayatnya bilang minta apa saja akan diberikan. Satu, aku pokok anggur dan kamu akan beri isi segala macam gitu. Dan lalu dia mempertanyakan, gue jadi pendeta atau aku pelayanan, aku jadi jemaat percaya sama Tuhan, hidup gue gini-gini aja. Itu kan selalu dialami ya. Dan di semua, saya rasa di semua gereja harus dia lupa melakukan itu. syarat pertamanya itu. Nah, Menurut harus ditanyakan lagi, bukan jangan sama Tuhan nanya, tanya sama diri Anda. Sendiri. diri sendiri. Bener nggak Anda di dalam
Iya. Pertanyaannya sudah benar belum? Kalau Anda pelayanan sudah benar belum pelayanannya? Nah itu. Ya kan? Hmm. Kalau Anda datang beribadah, benar nggak beribadahnya? Kadang tuh Itu orang yang suka fokusnya sama bagian itu ya, mintalah apa saja. Iya. Padahal ayat sebelumnya tuh susah sekali gitu ya. Dan Itu mereka ini. berpikir bahwa dengan datang ke gereja sudah cukup. Oh, Mereka berpikir dengan yang kemarin kita bahas, dengan tahu Alkitab ya, bukan mengerti, tahu Alkitab banyak sudah cukup. No kan, kita Iya. udah bahas ya. Nah itu makanya pertanyakan adalah tanya sama diri sendiri. Iya, tanya sama diri sendiri apakah kita tuh sudah betul-betul tinggal di dalam Tuhan dan sudah merenungkan firman Tuhan. Justru itulah yang diminta oleh Tuhan. Saat kita sudah melakukan itu, maka barulah mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan peroleh. Dan Tuhan tidak pernah menuntut bayaran jiwa atau apapun Enggak itu. pernah. Karena Tuhan yang menebus kita. Kalau doa-doanya, kalau hidup Anda sekarang biasa-biasa saja, rasanya ya, tapi nggak tahu biasa-biasa juga ada kelasnya nih ya. Ada kelas Tapi, yang sesuai nah, itu. dengan orang. Yang Anda pertanyakan adalah diri sendiri. Ya, jadi jangan terkecoh ya saudara semua dengan yang namanya bantuan-bantuan yang kelihatannya instan, gampang, kita tinggal minta dan langsung di depan mata, tapi awas karena itu endingnya itu akan bayarannya itu akan sangat mengerikan, saudara. Nah, itu dia series kita, ini sudah selesai part 2 kita tentang iblis ya, tentang kuasa-kuasa kegelapan, kesetanan. Tadi ada kesurupan ya. Tapi silahkan bagi penonton semua, saudara semua yang ingin bertanya ataupun yang ingin menyampaikan, saya nggak setuju gini dan gitu, atau mungkin punya pengalaman, pengalaman kesetanan, pesugihan apa segala macam, boleh banget komentar di kolom komen di bawah ya. Nanti kita akan membacanya. Nanti itu juga bisa menjadi penguatan juga ya, bahan kesaksian atau bahkan bahan ngobrol atau bahkan bahan ngobrol berikutnya. Atau join di sini ntar ngobrol bareng. Iya. Boleh. Iya. Apalagi kalau join di sini silahkan. Nah, kalau misalnya saudara atau penonton semua menyukai video kita yang kali ini, silahkan klik like dan juga tadi komen dan subscribe-nya, dan kemudian bagikan kepada orang-orang lain yang memerlukan video atau penjelasan tentang iblis. Kesetanan. Nah, ini dia. Oke, untuk sekarang ini cukup sekian. Sekian ngobrol kita. Tuhan Yesus memberkati. Halo. Shalom.